Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu Al-Malikul Quddus As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Subhanallahi amma yusrikun Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd Wa inna laka la ajran ghairu mamnun Wa innaka ala khuluqil adzim Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa wa huwas samii'ul 'aliim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Yang pertama, hadirin berbahagia, alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala segala puji hanya milik Allah. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Kita bisa hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Semua ibadah yang kita lakukan perlu disikapi bahwa itu adalah bekal kita yang akan menemani kita dalam perjalanan menuju kampung akhirat kita. Jadi hari ini ketika kita diberikan waktu, diberikan tenaga untuk hadir di masjid yang mulia ini, sebetulnya ini adalah bagian menabungnya kita untuk bekal ke akhirat nanti. Makanya kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabiullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada rasulnya, kepada para sahabatnya, dan semoga kepada kita semua yang selalu mencintai dan memuliakan beliau. Mencintai, memuliakan beliau itu adalah kita patuh dan taat kepada perintahnya. Ini selalu terus diingatkan karena justru itulah kita pada kesempatan hari ini diuji bagaimana kecintaan kita kepada baginda kita itu adalah dengan cara kita patuh dan taat kepada perintahnya. Hadirin berbahagia, pada kesempatan hari ini akan kita bacakan beberapa ayat terkait mengenai masalah kejadian ataupun kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dulu pernah disampaikan bahwa Nabi Ibrahim ini adalah salah satu nabi yang menjadi bapaknya para nabi. Ya, bahkan salah satu gelar yang Nabi Ibrahim alaihissalam ini Allah sampaikan di dalam Al-Quran itu adalah Nabi Ibrahim itu adalah Khalilullah, kekasih Allah. Pada kesempatan hari ini kita akan bacakan ayat-ayat yang mengenai tentang kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, mengingatkan kepada kita, lalu kita pelajarannya apa yang kita bisa ambil dari Al-Quran tersebut. Namun sebelum ke situ, ada beberapa yang perlu saya sampaikan dalam masalah perbedaan. Jadi di masyarakat ini ada satu poin yang perlu kita sikapi dengan sikap terbaik, bahwa yang berkembang pemahaman khususnya terkait masalah niatnya berkurban
dan atas namanya kurban. Ini perlu disikapi nih. Jadi ini yang sekarang ini saya akan kebetulan mendata siapa aja yang kurban. Banyak yang menyampaikan dari warga bahwa ini kurban atas nama, kurban atas nama. Nah, hari ini saya coba sampaikan perbedaan itu. Ada yang ini atas nama keluarga ini, atas nama seseorang langsung, atas nama langsung, ada yang almarhum. Nah, saya akan coba menyampaikan pada kesempatan hari ini, dan insya Allah apa yang saya sampaikan ini sudah banyak ulama menyampaikan ini. Jadi jangan sampai ini bukan perkataan saya yang membacakan aja. Pertama yang perlu dipahami hadirin, konsep dasar dalam ibadah itu, segala apapun itu adalah di dalam surat An-Najm ayat 39 dan 40. Jadi kalimat utamanya Quran sebetulnya. Bahkan banyak Al-Quran yang lain ya, dalam surat-surat pendek pun Allah sampaikan. Kalimatnya begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laysal insana illa ma sa'a wa anna sa'yuhu sawfa yura. Bahwasanya seseorang manusia itu tidak memperoleh selain apa yang diusahakan, dan Allah akan perlihatkan apa yang diusahakannya. Jadi hadirin, perlu disikapi konsep dasar dalam kehidupan di dunia ini. Allah akan berikan sesuatu kepada kita apa yang kita usahakan. Konsep dasarnya itu. Jadi apapun yang kita lakukan, itulah yang akan menjadi salah satu amalan yang untuk kita, ataupun perbuatan yang kita lakukan itu juga untuk kembali kita. Bahkan dalam surat Al-Ankabut itu kalimatnya, in ahsantum ahsantum fali anfusikum wa man asaf 'alaiha. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu untuk kita nanti, dan setiap perbuatan yang jelek, yang maksiat itu pun nanti kepada kita. Jadi konsep dasarnya begitu semua. Ini awal dari Al-Quran. Bahkan di dalam surat pendek itu, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, Allah akan setiap amal kecil pun Allah akan catat. Untuk siapa? Untuk diri kita. Artinya bahwa konsep dasar dalam ibadah apapun yang kita lakukan itu adalah dasarnya apa yang kita lakukan itu untuk diri kita. Nah, ini adalah yang harus kita pahami awal, sehingga terjadilah perbedaan-perbedaan dalam masalah urusan ibadah. Itu dari mana? Itu dari konsep dasarnya, ijtihadnya para ulama memahami konteks hadis. Kalau Quran ini sudah jelas sebetulnya. Makanya pemahaman yang pertama itu kita luruskan dulu ya. Sampaikan dulu ya. Hadis Rasulullah SAW mengatakan begini kalimatnya dalam Muttafaqun Alaih. Muttafaqun Alaih itu Bukhari dan Muslim yang meriwayatkan, bahwa Rasulullah menyampaikan, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa lahu minhu ma laysa minhu fa huwa raddun. Kata Rasulullah, barang siapa yang melakukan sesuatu yang tidak ada urusannya kepada Rasulullah, maka fa huwa raddun, ditolak. Jadi konsep dasar yang kedua dalam ibadah, selain tadi Allah menyampaikan apa yang kita usahakan itu akan kembali kepada diri kita, yang kedua apa yang kita lakukan itu harus berdasarkan bagaimana perintah agama. Nah, sekarang kita coba gali, kenapa sih ada niat kurban atas nama almarhum? Nah, kita coba lihat dari mana konsepnya. Nah, jadi pertama pemahamannya itu dulu. Jadi hadirin perlu disikapi. Nah, yang pertama, niat kurban itu ada yang untuk dirinya, untuk keluarga. Kalau kita jarang untuk umat ya. Ini dasarnya apa? Dasarnya adalah dalilnya sahih, dan banyak hadis ini tidak dipertentangkan. Jadi hadis ini nggak ada pertentangan hadirin. Dari mazhab apapun, dari para ulama, bahwa bagaimana hadis riwayat ini, dari hadis At-Tirmidzi ya, hadis riwayat yang lainnya pun ini banyak sekali hadis riwayatnya oleh Rasulullah SAW menyatakan terkait niatnya kurban.
Jadi kalau melihat hadis ini betul, jadi niat kurban itu untuk dirinya dan keluarga. Dan ini dilakukan oleh baginda Rasulullah. Gak ada lagi ceritanya Rasulullah dalam hadis. Coba cari satu hadis bagaimana Rasulullah meriwayatkan bahwa dia niatnya kurban untuk almarhum kakeknya, untuk almarhum dan seterusnya. Tidak ada. Yang ada adalah untuk umatku. Dari situlah para ulama mengatakan, oh, Rasulullah niatnya buat umatku, bahwa kita pun boleh untuk yang lainnya. Nah, ini hadisnya. Pertama gini, Rasulullah itu dalam hadis At-Tirmidzi itu kalimatnya begini. Ini baru poin pertama. Jadi niat kurban untuk dirinya. Jadi tertulis kurbannya atas nama siapa? Atas nama fulan, cukup. Kurbannya atas nama apa? Keluarga fulan. Itu ada konteks hadisnya. Jadi kita meyakini bahwa ketika kita melakukan sesuatu itu ada dalilnya. Nanti berikutnya saya mengatasnamakan atas almarhum. Nanti saya sampaikan pada kesempatan ini. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, kana rajulu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yudahi bis-sa'iti anhu wa an ahlil bait. Jadi Rasulullah SAW pada zaman Rasulullah itu ketika menyembelih seekor kambing, dia berkurban bagi dirinya di sini dan keluarganya. Jadi namanya kurban itu zaman Rasulullah itu dalam hadis ini dia berkurban atas nama dirinya dan atas nama keluarganya. Dari dasar itulah banyak orang mengatakan, oh saya mah kurban itu atas nama keluarga Pak Anu, keluarga Solihin Al-Amin, atau atas nama saya saja, Pak Supriyatno. Gak apa-apa itu. Konsep dasarnya ada. Gitu. Nah ini perlu dipahami supaya ketika ada perbedaan di masyarakat itu kita tahu, oh ini berarti ternyata ada konteksnya. Berikut dalam hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW pada saat ketika dia menyembelih itu, kalimatnya di dalam hadis ini, hadis riwayat di sini disebutkan hadis riwayatnya Muslim. Ketika beliau mau menyembelih kambing itu, hadisnya panjang. Ini menjadi contoh orang yang mau nyembelih. Ya. Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Jadi Rasulullah itu berkurban atas nama Rasulullah, atas nama keluarga Rasulullah, atas nama umatnya Rasulullah. Jadi hadirin, jadi urusan niat kurban itu yang penting kita mengorbankan harta kita untuk niatnya adalah nilai ketakwaan kita. Dalam masalah urusan nama mah gak lebay-lebay lah kita, tapi harus sesuai dengan apa contoh daripada Rasulullah. Nah sehingga hadirin berbahagia, ada pemahaman yang pertama, yaitu kemarin ke saya ketika saya tuliskan, sebetulnya menuliskan itu supaya hanya tanda saja, data. Pak Solihin saya mah keluarga, boleh saya rubah ya. Karena memang diperbolehkan dalam agama. Bahkan dalam hadis yang lain pun Rasulullah SAW itu mengatakan dalam hadis riwayat Abu Dawud, ya ini hadirin yang berbahagia, kalimatnya begini, Bismillahi wallahu akbar ya. Ini makanya kalau nyembelih itu, menyembelih sapi, kambing itu pasti Bismillahi wallahu akbar. Hada anni wa amin lam yudah min ummati. Ya Rasulullah berkurban di atas nama dirinya, atas nama kurban dari Rasulullah dan dari umatku yang tidak berkurban. Ini dari konteks tiga hadis ini hadirin, Rasulullah mencontohkan niatnya kurban itu adalah untuk dirinya, keluarganya dan umatnya. Sekarang pertanyaannya, menyembelih kurban untuk orang yang sudah meninggal, kalimatnya begitu ya. Nah di sini hadirin, dasarnya yang sudah meninggal itu, ini dasar nih. Di saat ketika di para ulama yang maju, yang sepakat ulamanya itu, diperbolehkan niat almarhum apabila ada wasiat dari
orang yang meninggal itu. Kan bulan Zulhijjah itu waktunya dalam 1 tahun hadirin, gak bisa tiap bulan ya. Beda dengan umroh, haji, kurban waktunya di bulan Zulhijjah. Maka pada saat ketika orang tua kita ya, sudah menabung untuk kurban, lalu dia tidak sampai usianya. Banyak ya, kemarin aja teman saya ya, saya kemarin hari Ahad, hari Sabtu pagi saya bertakjiah. Orang tidak melewati kepada bulan Zulhijjah, tidak merasakan manisnya ibadahnya kurban ya. Makanya menyembelih kurban atas nama sudah meninggal itu konteksnya adalah kesepakatan para ulama, sebagian ulama. Tetapi kalimatnya disebabkan adanya tuntutan wasiat. Jadi mohon maaf ya, ini saya perlu sampaikan. Tapi nanti kenapa tidak ada tuntutan wasiat boleh juga? Nah, ada yang ketiga. Tapi yang pertama saya sampaikan, pemahaman yang pertama tekstual, dia melihat baginda Rasulullah. Karena konteks ibadah itu apa yang kita lakukan gitu ya. Nah yang kedua, menyembelih itu atas nama almarhum tapi ada wasiat. Dalam hadis Rasulullah mengatakan begini, idza mata ibnu Adam, ketika seseorang sudah meninggal, in qata amalihi, putus amalnya, illa salasun, kecuali 3. Pertama, shadaqatun jariyah, al ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, al waladun shalih yadulahu bi. Nah, konteksnya bahwa amalan sholih itu akan terputus ketika orang sudah melewati sakaratul maut, dipanggil oleh Allah SWT menjadi almarhum, menjadi almarhumah. Nah, terus yang sampai menjadi pahalanya datang menjadi mengalir terus, ya tadi disampaikan oleh baginda Rasulullah. Nah, tetapi ketika seseorang meninggal, hadirin, kewajiban keluarga ketika seseorang meninggal itu pertama membayar hutangnya dari si yang meninggal itu. Jadi kalau ada seseorang meninggal, maka harus ditanya dulu, ada hutangnya enggak? Bayarin dari harta warisnya. Kalau tidak bisa dibayar dari harta waris, dari ahli waris yang dibayarkan. Yang kedua, wasiatnya. Makanya wasiat ini kadang ada orang tuh yang menulis ya. Kemarin ada teman saya namanya Bu Hajah Rorani ya, menyampaikan di saat ketika suaminya meninggal, tidak disangka beliau menyimpan uang banyak ya, lalu di dalam uang itu dia menuliskan wasiatnya. Dan dia tuliskan bahwa harta yang ditinggalkannya itu untuk masjid, untuk anak yatim, dituliskan ya. Maka ini adalah harus ditunaikan. Ini dasarnya apa? Dasarnya dari Al-Quran hadirin. Suratnya Al-Baqarah, surat kedua, ayat 181. Jadi kalau ada orang yang meninggal, lalu dia menuliskan wasiatnya, wajib hukumnya ahli warisnya mengerjakan daripada wasiat itu. Tapi nanti ketentuan wasiat itu ada di hadis, tidak boleh melebihi 1/3. Makanya saya sampaikan kepada Bu Haji Roro kemarin, Bu Haji, wasiatnya itu jangan melebihi daripada 1/3 hartanya. Karena harta warisnya ya harus, kalau di wasiatnya begini, saya hibahkan semua harta waris itu buat yayasan anu, batal tuh wasiat itu karena melanggar aturan. Mana ahli warisnya itu di bagian itu Pak Supri? Dong ingat orang tua lalu wasiatnya gitunya. Harta waris saya serahkan ke yatim piatu semuanya. Itu nggak boleh. Wasiatnya batal karena melanggar aturan Nabi Rasulullah SAW. Jadi Allah menyampaikan bahwa maka barang siapa yang mengubah wasiatnya setelah dia mendengarkannya, menuliskannya, maka sesungguhnya dia dosa yang mengubah wasiatnya. Ini Allah menyampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Faman badala ba'da ma sami'ahu fa innama ithmuhu, dosa. Makanya pasti ditanya dulu wasiatnya apa, gitu ya. Nah, dari sini, dari kalimat ini mengatakan bahwa Imam rahimahullah, Imam Nawawi rahimahullah, ini Imam Nawawi itu mazhab Syafi'iyah, kitabnya banyak. Imam Nawawi ini seorang ulama besar.
Kalimatnya begini dalam kitab Al-Majmu'nya. Tidak sah kurban yang untuk orang lain. Wala tadhih, wala tadhiyata an ghairi bi ghairi idni. Jadi tidak sah kalau kurban itu atas nama orang lain, punya orang lain ya betul jelas ya. Wala an maiti idzal lam yusi biha. Kalimatnya kata Imam rahimahullah. Dan tidak sah pula kurban ketika atas nama mayit almarhum jika tidak memberi wasiat. Nah mungkin pertanyaannya, terus yang nama saya itu pakai almarhum tapi tidak ada wasiat. Nah nanti yang ketiga konsep dasarnya. Ini pendapat Imam Nawawi dan banyak sekali ulama mengenai ini. Jadi di dalam Al-Majmu' itu salah satu kitab terbesarnya mengatakan bahwa para ulama itu boleh berniat untuk mayit tapi asal ada wasiat. Cekolot nate kabudak natena, bapak wasiatin ya kalau nanti bapak tidak cukup umur pada saat ketika Zulhijjah bapak pingin kurban, gitu niatnya. Dari hartanya siapa? Boleh dari harta bapaknya, boleh harta anaknya kalau hartanya banyak. Ini pendapat dari para imam. Jadi kalau Rasulullah sendiri konteks hadisnya tetap atas nama dirinya, atas nama keluarganya, dan atas nama umatnya. Dari umat itulah menyebar kalimat para ulama. Itu Rasulullah aja boleh niat kurbannya atas umat. Berarti boleh dong yang meninggal juga umatnya. Boleh dong. Ya, jadi kalimatnya jadi akhirnya begitu kalimatnya. Tapi tetap hadirin, dasar utama dalam ibadah itu adalah apa yang kita lakukan untuk ibadah itu adalah kita yang masih hidup gitu ya. Tapi boleh ketika di saat bahwa ketika atas nama niat mayitnya. Ini pendapat dari para ulama. Baru yang ketiga, bahwa menyembelih kurban atas ini dasarnya dari mana? Dasarnya adalah pertama tadi kalimat Rasulullah niatnya atas nama umatku. Jadi ini penafsiran para ulama. Yang kedua, bahwa sedekah jariah itu akan mengalir terus kepada si mayit yang sudah meninggal. Makanya di beberapa masyarakat di kampung ya, termasuk di kampung saya, kalau sudah lebaran itu kan suka menyampaikan begitu ya. Dina speaker alhamdulillah sudah diterima sedekahnya dari Bapak Anu atas nama almarhum. Betul ya? Terdengar nggak seperti itu? Itu konsep dasarnya adalah dari pendapat para ulama terkait bahwa sedekah itu adalah akan terus mengalir. Tapi pemahaman terkait masalah sedekah jariah yang tadi disampaikan oleh baginda Rasulullah adalah apa yang dia sedang usahakan lagi hidupnya, dia banyak wakafnya, banyak sedekah jariah itu yang mengalir. Ketika anaknya bersedekah, ketika anaknya membaca Al-Quran, ketika anaknya menjadi anak yang solih, maka selama anaknya seperti itu mengalir terus tuh pahalanya kepada orang tuanya. Jadi tidak hanya sedekah, yang namanya anak solih akan terus mengalir dan dia akan nyampe kepada orang tua yang sudah meninggal. Jadi gak usah ini lagi sholat sunnahnya, puasa sunnahnya anak yang solih, hasil daripada orang tuanya dia akan terus mengalir. Jadi pemahaman yang ketiga ini, almarhum itu begitu. Oh sedekahnya atas nama almarhum, oh nanti nyampe gitu ya. Terlepas mana yang sahih dan benarnya, saya sampaikan dasarnya seperti itu. Tapi yang jelas, poin yang pertama adalah tekstual dari konteks hadis Rasulullah. Hadisnya menjelaskan Rasulullah niat kurban itu atas dirinya, atas keluarganya, dan atas umatku yang tidak menyembelih kurban. Jadi tidak menyembelih kurban, Rasulullah mau mengkurbankan gitu, berarti boleh untuk orang lain seperti itu ya. Begitu hadirin berbahagia. Jadi ada tiga yang di masyarakat itu ya. Pertama atas niat dirinya, atas nama keluarganya,
dasarnya adalah konteks hadis Rasulullah atas umatnya menyebar sehingga muncullah yang kedua, yang ketiga. Atas nama almarhum mayit yang memang dia berwasiat ya, berpesan ya. Yang ketiga almarhum tapi konteksnya pahalanya nanti sampai sedekahnya kita sampai ke mayit itu. Nah, kalimatnya Rasulullah sampai benar ketika seorang anak kepada orang tuanya, itu dalil utama ya. Hadirin berbahagia, ini saya jelaskan supaya paham di masyarakat. Dari hal yang tadi disampaikan, jangan sampai kita berdebat, jangan sampai kita saling menyalahkan. Cuma saya menyampaikan, oh ternyata. Nah itu yang harus kita pahami. Gitu ya hadirin berbahagia. Apa yang saya sampaikan ini adalah mudah-mudahan adalah bagian untuk memberikan hasanah keilmuan bagi kita. Oh ternyata saya itu begini, ada dasarnya seperti ini dan seterusnya. Hadirin berbahagia, pada kesempatan hari ini kita akan coba bacakan bagaimana kehebatannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertama, Allah sampaikan di dalam surat di dalam Al-Quran ini, surat An-Nisa ya, kalau nggak salah surat keempat ayat 125, Allah menyampaikan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifan wattakhadallahu Ibrahim khalila. Jadi ini satu ayat yang Allah sampaikan kepada baginda Rasulullah, yang sekarang disampaikan kepada kita semua adalah bahwa Allah menyampaikan dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas. Jadi Allah menyampaikan dan siapa yang lebih baik agamanya dari orang ikhlas yang menyerahkan diri kepada Allah. Ya, ketika mereka mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama di sini, wattaba'a millata Ibrahim, yang mengikuti milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Rasulullah itu keluarganya pada saat itu beliau walaupun di zaman jahiliyah waktu itu beliau masih pakai milahnya Ibrahim alaihissalam. Jadi dari Nabi Ibrahim itu pecah Nabi itu ya, Nabi Ishak. Nabi Ibrahim kan punya anak dua, Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ishak. Pecah dua dari Nabi Ishak sampai Nabi Isa alaihissalam, jadi Nabi hebat ya. Nabi Ibrahim itu memang bapaknya para Nabi. Dari Nabi Ismail langsung kepada Nabi baginda Rasulullah. Nggak ada yang jadi Nabi tapi ujungnya ada baginda Rasulullah. Allah menyampaikan bahwa siapa mereka yang lebih baik agamanya itu pertama adalah orang ikhlas, sudah jelas ya, mengerjakan ibadah. Yang kedua mereka mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sini kalimatnya millata Ibrahim hanifah. Jadi Allah memerintahkan supaya kita mengikuti milahnya ataupun ajarannya daripada baginda Ibrahim alaihissalam. Dan ini disampaikan kepada baginda Rasulullah. Dan Rasulullah itu kakeknya itu Nabi Ibrahim gitu ya. Dan Allah menegaskan di dalam surat ini An-Nisa 125 itu wattakhadallahu Ibrahim khalila. Wah, hebat nih. Dan Allah menyampaikan di sini mengambil Nabi Ibrahim itu menjadi seseorang, menjadi kesayangan. Makanya pernah dijelaskan oleh Ustaz Anwar itu, orang itu ada orang solih, wali, di atasnya ada para nabi ada para nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang 5 orang yang sabar. Saya itu Khalilullah, tetap nanti ujungnya baginda Rasulullah. Masih ingat ceritanya pada saat kajian di Ramadan saya. Jadi itu yang pertama, hadirin, Nabi Ibrahim alaihissalam itu sampai Allah menjelaskan di dalam Al-Quran itu, beliau adalah nabi, menjadi bapaknya para nabi, dan menjadi milahnya Ibrahim ini dari baginda Rasulullah. Jadi diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah
kamu harus ikutin tuh Nabi Ibrahim, memang kakeknya beliau. Islam karena Nabi dan Rasul. Dan yang kedua, Nabi Ibrahim itu gelarnya Khalilullah, Khalilan, jadi kekasih Allah, hadirin. Jadi ini perlu disikapi bahwa siapa hamba Allah yang dikasihi oleh Allah, yang dicintai itu, mereka adalah beliau adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya ujiannya luar biasa ya. Nah, saya coba sebutkan dalam surat yang lain, dalam surat As-Saffat ya. Dalam surat As-Saffat ayat 99 sampai 111 itu Allah ceritakan ujiannya kepada kekasih Allah. Coba bayangin. Jadi kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, maka Allah akan cemburu kepada hambanya itu, sehingga diujilah oleh Allah. Dan ujian itu adalah mengukur ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada orang yang nggak mau diuji, itu berarti cemen lah ya. Karena memang ujian di dunia ini adalah untuk meningkatkan derajat kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini hadirin, saya akan bacakan surat As-Saffat itu. Ketika baginda Ibrahim alaihissalam, Allah ceritakan dalam surat As-Saffat ayat 99 sampai 111 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin, kata Allah itu. Dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, beliau mengatakan, sesungguhnya aku menghadap kepada Rabbku dan dia memberikan petunjuk kepadaku. Jadi dulunya ceritanya begini, Nabi Ibrahim itu sudah menikah dengan Siti Sarah ya. Nah, Siti Sarah dan lama tidak punya anak gitu ya. Tetapi pada saat itu Allah ceritakan Ibrahim itu dia menjadi nabi dan rasulnya, lalu menjadi turunnya wahyu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu banyak perintahnya. Salah satunya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada doa ini, doa kita yang selalu disampaikan pada saat ketika kita mau meminta anak yang soleh. Dalam ayat 100-nya itu Allah menyampaikan Rabbi habli minas solihin. Nabi Ibrahim itu langsung, ya Allah, anugerahkan kepadaku anak yang soleh. Jadi doa Rabbi habli minas solihin itu doanya Nabi Ibrahim meminta kepada Allah supaya anaknya menjadi soleh. Ini harus kita contoh ini. Jadi Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, ya Allah, minta anak hamba itu jadi anak yang soleh. Nah, Nabi Ibrahim itu ya. Ceritanya ini di dalam Al-Quran ini, para ulama menafsirkan ini yang lahir itu kan dari Siti Hajar. Jadi pertama Siti Sarah, istri pertamanya, lalu nikah ke Siti Hajar. Lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Setelah itu Nabi Ishak, yang tertua tetap Nabi Ismail. Di sini sebutkan Allah menyampaikan, "Fabasyarnahu bigulamin halim." Lalu Allah menyampaikan, kami beri kabar kepada Nabi Ibrahim itu seorang anak yang amat sabar. Jadi ceritanya ketika Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas, ya Allah, anugerahkan kami anak yang saleh, lahirlah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam. Makanya Allah mengatakan, aku kabarkan kepada mereka, atau diberilah anak yang memiliki anak yang sabar, anak yang saleh. Nah, ini ceritanya, ini cerita daripada kalimatnya berkurban ya. Falamma balagu mausa'ya qala ya bunayya. Pada saat ketika sudah remaja, Nabi tak kalah sampai pada umur yang cukup lah. Nah, ini kan tidak tertulis di dalam Al-Quran itu bahwa anaknya namanya Ismail alaihissalam. Di sini para ulama berbeda pendapat. Oh, ini Nabi Ishak, Nabi Ismail, tapi yang sahihnya Nabi Ismail ya. Ketika anak itu Nabi Ismail di sini sudah umur yang cukup, berusaha, lalu bersama-sama Nabi Ibrahim, lalu berkatalah Nabi Ibrahim, ini kalimatnya, ya bunayya inni ara fil manami anna adhuka fangdur madza tara. Masya Allah ya. Kata Nabi Ibrahim, anakku, aku teh melihat mimpi semalam teh, bahwa aku teh menyembelih kamu aja gitu ya. Masya Allah. Ini orang tua menyampaikan kepada anaknya pada saat ketika sudah cukup umur. Jadi
Nabi Ismail ini bukan bayi. Kalimatnya, kisah Nabi Ibrahim itu pada saat ketika lama tidak diberikan punya anak, lalu dia berdoa kepada Allah meminta anak, lalu dikasih anak yang sabar dan solih. Pada saat menginjak dewasa, dalam surat As-Saffat ini, bahwa Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelihnya. Apa jawaban Nabi Ismail di sini? Qala ya bati. Nabi Ismail itu mengatakan, wahai ayahku, if'al ma tu'maru, lakukanlah perintah Allah itu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah saya masuk orang yang sabar. Ini hebat nih sebetulnya ya, dialognya seorang ayah dengan anak. Allah ceritakan keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana coba interaksi antara anak dengan orang tua. Sekarang ini Allahu Akbar ya, makanya sekarang program gubernur, anak yang nakal, anak yang tidak tahu diri, anak yang melawan kepada orang tuanya, dididik dulu di barak ya, bekerja sama dengan TNI Polri. Kemarin sudah terjadi ya di Armed di Purwakarta. Anak yang tawuran ya, diambil, masukin, dididik supaya selama sebulan atau 6 bulan, kalau dia sudah baik lagi dia balikin lagi. Ini menandakan bahwa Allah ceritakan kalau keluarga itu antara anak dengan ayah itu kelihatan coba. Bagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mencetak seorang Ismail yang menjadi anak yang solid. Di saat ketika Allah perintahkan untuk menyembelihnya, dia menjawabnya, ya abati if'al ma tu'maru bima tu'maru. Lakukan ayah, kalau itu perintah Allah. Gak ada mungkin ya sekarang ya Bu Ita ya, kalau ada orang tua, saya mimpi nih malam suruh kamu disembelih, anak yang ngomong gimana? Ya. Dan ini adalah yang harus dilakukan oleh kita, bahwa bagaimana kita membangun rumah tangga supaya anak kita itu menjadi anak-anak yang soleh. Kita lihat aja bagaimana dialog kita sama anak pada saat ketika menginjak dewasa. Kalau anaknya banyak melawan, berarti kita belum berhasil bagaimana kita membentuk anak yang soleh. Saya cerita, pada saat ketika sholat itu kan baca Al-Fatihah ya. Fatihah kan setiap hari, setiap rakaat. Pada saat kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus. Terus dilanjutkan dalam ayat itu, siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa yang jalan yang lurus itu? Orang-orang yang diberikan nikmat. Saya tanya kepada hadirin, siapa orang yang diberikan nikmat? Jawabannya ada di Al-Quran, surat An-Nisa, surat keempat ayat 69. Ulaika an'amahullah, mereka yang diberikan nikmat itu siapa? Pertama minan nabiyyin, kedua wasidikin, yang ketiga wasuhada, orang para syahid, yang keempat wasolihin. Yang diberikan nikmat itu orang solih. Makanya hebatnya orang solih. Nah ini Nabi Ibrahim alaihissalam itu menciptakan anaknya yang namanya Nabi Ismail alaihissalam menjadi anak-anak yang solih, gitu ya. Makanya cerita ini luar biasa ya, bahwa sampai 111 itu Allah menyampaikan terakhirnya innahu min ibadinal mu'minin, bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu orang-orang yang hebat keimanannya. Jadi yang dibicarakan pada ayat di atas itu adalah putranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sini adalah bukan Nabi Ishak alaihissalam, tapi Nabi Ismail. Karena ada beberapa ulama yang menafsirkan ayat ini bahwa itu Nabi Ishak, tidak ya. Nabi Ismail. Memang di dalam Al-Quran itu harus dijelaskan dengan asbabul nuzulnya Al-Quran, harus disebabkan dengan bagaimana ada hadis yang menafsirkan Quran tersebut ya. Sehingga muncullah bahwa di situ dialognya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi gitu adanya perbedaan-perbedaan gitu ya. Dan memang para nabi itu sudah jelas diberikan wahyu ya. Jadi kalau kalimatnya di dalam Al-Quran itu ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang disampaikan Nabi dan Rasul itu termasuk baginda Rasulullah, termasuk baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, itu semuanya menjadi wahyu.
Makanya konteks dalam hadis pun Rasulullah menyampaikan bahwa penglihatan para nabi dalam mimpi itu adalah wahyu. Ru'yal al-anbiya fil manami wahyu. Jadi mimpinya para nabi menjadi wahyu, hadirin. Makanya kalau mimpi kita itu adalah bumbunya apa? Tidur ya. Makanya kalau ada mimpi buruk jangan diceritain, maka kita berlindung sama Allah. Ketika bangun langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Atau a'udzubikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, berlindung sama Allah. Jangan diceritain. Tapi kalau mimpinya bagus kita ceritakan, bahagia. Tapi kalau mimpinya para nabi mah wahyu gitu, kata Rasulullah itu. Jadi diceritakan di dalam Al-Qur'an itu Nabi Ibrahim itu aku mimpi. Nah, mimpi di situ dapat wahyu ya, gitu ya. Hanya berbahagia. Jadi di situ. Nah, dari kisah dari atas Al-Qur'an itu, yang pertama adalah kisah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam itu diuji pada saat ketika sudah dilempar ceritanya ya ke dalam api oleh Raja Namrud ya. Jadi kemudian diperintahkan berhijrah. Coba bayangin, Nabi Ibrahim alaihissalam itu ujiannya karena dia ngebabad habis berhala, betul, ditewak Raja Namrud, dibakar. Tapi Allah selamatkan dengan tidak dingin ya apinya. Setelah itu Allah perintahkan hijrah. Lalu setelah hijrahnya Nabi Ibrahim, lalu Allah perintahkan ini setelah dapat anak ya. Berikutnya ya, kita harus paham bahwa orang-orang yang beriman itu pasti diuji keimanannya. Jadi jangan pernah kita merasa bahwa ketika kita hebat sholatnya, hebat ibadahnya, kualitas imannya bagus, tidak ada ujian dari Allah. Maka sindiran dari Allah dalam Al-Quran itu, kalau kamu memang ingin, apakah kamu itu tidak pernah diuji oleh Allah? Pasti diuji. Orang beriman apalagi ya. Jadi Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa menceritakan menyembelihnya di sini itu adalah memerintahkan kekasih Allah itu untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam itu adalah sangat berat sekali ya ujian itu. Tapi Allah perintahkan. Nah, ini hikmah daripada kisah itu. Kita harus paham kalau menjadi orang beriman itu pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian itu tidak hanya ujian yang sifatnya pahit aja. Ujian manis pun itu adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hebat imannya tapi gajinya jadi tambah besar, hartanya melimpah, itu diuji sebetulnya sama. Kata Allah, kamu nih udah kualitas imannya bagus, saya kasih tuh hartanya banyak. Kamu mau nggak harta itu digunakan untuk di jalan Allah? Itu juga ujian. Cuma kita mah pingin milih ujiannya yang gitu ya. Saya mah pinginnya diujinya bung harwelah gitu ya. Bung miskin, bung kering. Itu nggak bisa semua begitu. Ada yang diuji itu karena sakitnya, karena diuji karena kemiskinannya, dikurangi hartanya. Tapi itu semua adalah menguji keimanan kita, kualitasnya. Bahkan di dalam surat Al-Mulk itu kan gitu ya. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu akan menguji siapa amal yang terbaiknya. Itu ya, itu Quran. Terus berikutnya kisahnya adalah sehingga dari ayat tadi disyariatkan oleh baginda Rasulullah SAW itu sekarang menjadi ibadah udhiyah, ibadah penyembelihan, disebut ibadah kurban. Makanya ini adalah ajarannya dari Nabi Ibrahim alaihissalam, gitu ya. Hadirin berbahagia. Dan satu lagi ayat yang saya sampaikan pada kesempatan ini terakhir, karena sudah lumayan nih, sudah hampir 45 menit ya, anak kelamaan juga tidak akan nyampe. Ini satu ayat lagi dalam surat Hud ayat 75 nih. Ini yang kaget nih, yang harus kita ikuti nih. Ini mah Nabi semua punya sifat ini, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surat ini Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Ibrahim lahalimun awwahu munib.
Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu tadi bapaknya para nabi. Yang kedua millata Ibrahim Hanifah. Ajarannya Nabi Rasulullah itu ke Nabi Ibrahim. Terus Nabi Ibrahim itu diuji keimanannya hebat. Yang kedua sifat daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran itu, Nabi Ibrahim itu benar-benar punya sifat Al-Halimul Awwah. Jadi Al-Halimul Awwah Nabi Ibrahim itu apa? Punya hati yang lembut. Nabi Ibrahim itu lemah lembut, halim gitu ya. Seperti persis Rasulullah, halim sifatnya. Ini yang kadang kita jauh ya. Lemah lembut, penyantun ya. Kata-katanya membahagiakan, kata-katanya tidak menyakitkan, kata-katanya luar biasa. Sampai Nabi Ibrahim alaihissalam itu salah satu Allah sampaikan dalam surat Hud itu bahwa Nabi Ibrahim adalah orang yang halim, santun, lembut, itu kasar lah, gitu ya. Makanya lemah lembut itu luar biasa ya. Salah satu sifat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang itu memiliki sifat halim. Saya tanya, sekarang perempuan banyak gak sifat halimnya? Pak Supri, kalau lihat TikTok ya perempuan tuh nggak ada sifat halimnya sekarang ya, lemah lembutnya. Yang jelas mah bawa panci, bawa nanti bedok, gitu. Garalaknya wanita kasta, wanita sekarang betul bari di TikTok tuh anehnya perempuan tuh di opininya begitu. Sengaja itu syaitan supaya perempuan melihat itu, nah ini sarua ya ada TikTok ya. Padahal sifat halim ini bagus kalau ada di seorang perempuan, seorang ibu. Bagaimana bahasa seorang anak kepada ayah, kepada anaknya. Ini aduh pingin ya. Betul nggak Pak Roy? Kalau ibu, seorang perempuan ke anaknya itu halim, lembut. Aduh nikmat nggak nempo ibu nu kitu. Coba lihat ibu-ibu anu ngomong enak dan ngeunah atuh sok. Lihat lagi yang wajahnya biasa-biasa aja jadi gelis atuh. Karena halimnya, sifat halim ini luar biasa. Salah satu yang diperintahkan oleh Allah kepada kita itu bagaimana mencontoh Nabi Ibrahim itu memiliki sifat halim. Ya Allahu Akbar, hati-hatinya naudzubillah min dzalik. Dan ini Allah ceritakan di dalam Al-Quran bahwa dalam surat An-Nur, surat Hud, maaf ya 75. Dan yang terakhir, maaf ya ini, yang terakhir nih, bahwa sifatnya yang mulia daripada kisah Nabi Ibrahim AS Allah ceritakan dalam surat Az-Zariyat, surat 51 ayat 24-27. Intinya Nabi Ibrahim itu hebatnya memuliakan tamu. Jadi Nabi Ibrahim itu diceritakan kalau di dalam Al-Quran itu ketika ada tamunya, dia sembunyi-sembunyi ke belakang menyiapkan untuk menjamu tamunya dengan luar biasa. Sampai Al-Quran itu menceritakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, sudah tahukah kamu cerita Nabi Ibrahim menerima tamu? Wah, Nabi Ibrahim itu hebat. Sampai menyembelih. Di situ disebutkan anak sapi. Maksudnya saking memuliakan tamu. Makanya Rasulullah SAW dalam hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka muliakanlah tamumu. Dan ini diceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah contoh Nabi yang menerima tamunya luar biasa. Sampai beliau menyajikan makanan ya, yang utuh ya. Bahkan dagingnya, paha-pahanya itu dikasih. Ini hebatnya Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Ayo orang mau boro-boronya, Pak Roy, menanya tamu dari sumputkan subuhan tuh ya. Ini jangan ya. Memilih di sini sebutkan memilih kambing yang gemuk ya. Yang gemuk untuk disembelihnya, untuk menunjukkan bahwa beliau melayani tamu itu dengan harta yang sangat berharga. Jadi kalau jadi orang kaya itu, kalau ada tamu tuh muliakan tuh. Ayo geus loba duit menaon tuh, ibadah teh ku duit. Tamu dulur di kampung, duit kita banyak. Siapkan uangnya. Siapkan fasilitas tamunya. Yang mulai datang dulur di kampung teh, ngeri riweuh ya, ngeri riweuhnya, ngeri repot. Naudzubillah min dzalik ya.
Hanya berbahagia, itulah Allah ceritakan dalam surat Az-Zariyat sampai Allah mengatakan hal adaka hadisu dhaif Ibrahim al-mukarramin. Coba bayangin. Allah tuh sampai, Muhammad, udah tahu nggak Nabi Ibrahim tuh melayani tamu di sini sebutkannya juga. Sudahkah kamu tahu Muhammad cerita tentang Nabi Ibrahim melayani tamu? Masya Allah, ini hebatnya Allah sampai memuliakan Nabi Ibrahim dan diceritakan kepada baginda yang termulia, baginda Rasulullah SAW. Makanya pada kesempatan hari ini banyak sekali sebetulnya ayat yang saya kumpulkan terkait surat bagaimana Nabi Ibrahim, karena waktunya nggak cukup nih. Prinsipnya sampai sini dulu. Ternyata kehebatan Nabi Ibrahim alaihissalam, apalagi Nabi baginda Rasulullah juga hebatnya luar biasa, karena Nabi Muhammad memang khataman nabiyyin, ya, penutup para nabi dan nabi yang terakhir. Tapi kita tahu kakeknya itu mantap, kakeknya itu ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, tadi sudah saya ceritakan. Hadirin berbahagia, mari pada kesempatan hari ini masih ada kesempatan kita di bulan Zulqaidah, dan saya sampaikan bulan Zulqaidah ini adalah Arba'atul Hurum, yaitu adalah 4 bulan yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Kalimatnya, kalau kita ibadah dilipatkan, kalau kita dosa dilipatkan nih bulan ini Zulqaidah. Zulhijjah sama, Muharram sama. Jadi panen pahala itu di bulan ini. Panen pahala. Makanya saya ingatkan bahwa hari ini alhamdulillah kita duduk ya bersama, kita mendengarkan Allah dan Rasulnya menyampaikan. Lalu kita nanti ramah tamah bersilaturahim ya, dengan ada cicipan sarapan pagi. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Hadirin berbahagia, itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Masih banyak sebetulnya ayat-ayat terkait masalah Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi hari ini kita tahu bahwa ternyata seorang nabi selalu memiliki sifat yang terakhir tadi saya sampaikan, apa? Sifatnya lemah lembut, al-halim. Makanya oleh karena kesempatan hari ini, ayo lembutkan hati kita, jangan sampai hati kita keras sehingga ucapannya juga jadi kotor dan kasar. Mudah-mudahan demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan umumnya bagi kita semua. Semoga ini adalah merupakan jalan kita untuk meraih namanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, ayo kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini sarapan.